Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'alas zulumati wan nur summal lazi nakabaru birabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kembali kita melanjutkan tadabbur kita pada salat zuhur pada siang hari ini. Para ustaz-ustazah, santri-santriyah yang mungkin masih ada tinggal, tidak pulang ke kampung halaman. Hadirin jamaah yang berbahagia, hari ini kita akan membahas surah An-Nisa ayat 47 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan panaruddaha ala adbariha aw nal'annahum kama la'anna ashabas sabti wa kana amrullahi maf'ula. Wahai orang-orang yang telah diberikan kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, yaitu Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu sebelum kami mengubah wajah kamu, lalu kami putar ke belakang, atau kami laknat mereka sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu, dan ketetapan Allah pasti berlaku. Sadaqallahul azim. Hadirin berbahagia, ada 3 pesan dalam surah ini menurut mufassirin. Pesan pertama adalah berkenaan dengan himbauan Allah, ajakan Allah, perintah Allah pada kaum Ahlul Kitab. Ahlul Kitab ini adalah kaum ulama pada masa ini. Yang dikisahkan pada kisah ini adalah kisah Musa alaihissalam, kejadiannya ini yang disampaikan pada Rasulullah. Siapakah Ahlul Kitab itu pada masa ini? Adalah pertama mereka dari kalangan Yahudi, yaitu penganut kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua adalah mereka dari kalangan Nasrani dengan kitabnya adalah Injil. Jadi ada 2 yang dihimbau dalam Ahlul Kitab ini, dan ini disampaikan pada masa Rasulullah. Pada masa Nabi Musa ini, para kaum Yahudi diperintahkan oleh Allah beribadah kepada Allah SWT itu pada hari Sabtu. Maka di sini dikenal dengan ada istilahnya Ashabas Sabtu atau Ashabas Sabti, yaitu mereka-mereka yang ahli atau beribadah pada hari Sabtu. Itu adalah mereka-mereka Yahudi pada masa Nabi Musa alaihissalam itu. Kisahnya di mana Allah perintahkan mereka dengan berbagai kemakmuran, kesejahteraan mereka punya. Allah melarang mereka jangan melaut, jangan mencari ikan pada hari Sabtu. Maksudnya begitu. Jadi Senin sampai Jumat silakan, kata Allah. Nah, artinya kamu boleh jadi orang kaya, jadi sejahtera, jadi bahagia dengan kelengkapan cukup materi, silakan. Pokoknya asal mulai dari Minggu, Senin dan seterusnya sampai dengan Jumat. Tapi hari Sabtu dilarang oleh Allah SWT. Dan hari Sabtu ini sengaja Allah ciptakan hari ibadah bagi mereka. Dan hari itu wajib mereka melaksanakan ibadah yang bentuknya tentu juga sholat dengan cara mereka yang diperintahkan Allah SWT. Dan hebatnya lagi pada hari Sabtu itu, memang di laut itu dipenuhi oleh Allah ikan-ikan. Ikan menari-nari banyak sekali di sepanjang pesisir pantai Laut Merah itu. Jadi kejadian ini tidak jauh dari kota Mesir. Nama kotanya kota Elat. Dan di kota Elat itu di pinggirnya ada laut Laut Merah. Laut Merah kita ingat itu dulu
sejarah kejadian tenggelamnya Fir'aun. Nah, di pinggir Laut Merah inilah nelayan mencari ikan, dan pada hari Sabtu itu banyak sekali diberikan limpahan nikmat Allah SWT untuk menguji mereka apakah mereka bisa menahan diri, menahan nafsunya supaya hari Sabtu itu tidak melaut gitu. Seakan Allah memberikan kebahagiaan pada ikan-ikan dan semua makhluk laut. Hari Sabtu itu mereka bergembira ria, bangkit semua ke permukaan laut dengan banyaknya jumlahnya, dengan segala jenis makhluk-makhluk laut keluar termasuk ikan. Melihat kenyataan itu, para Yahudi yang tadi ahlul kitab dan para jamaahnya diingatkan oleh Allah, kamu jangan melaut pada hari Sabtu itu. Tapi mereka membantah Allah dan turun beramai-ramai hari Sabtu itu ke laut, sehingga tidak melaksanakan ibadah sholat yang diperintahkan Allah SWT pada hari Sabtu itu. Nah, inilah pembangkangan kaum ahlul kitab dan juga jemaah yang menganut paham kitab Taurat ini. Nah, kemudian yang kedua, Allah minta apa? Adalah meyakini Al-Quran. Nah, ini bagi mereka yang walaupun waktu itu Quran belum ada, tapi sudah diingatkan akan ada kitab yang lengkap yang akan tampil hadir pada Nabi yang terakhir, yaitu Rasul yang terakhir, Muhammadur Rasulullah SAW. Dan ini juga diingatkan pada masa Nabi sendiri ketika beliau menjalankan dakwahnya. Nah, diminta untuk mempercayai, meyakini, mengimani Al-Quran. Jadi kalau dalam konteks ini ada dua berarti. Pertama, ibadah tadi rukun Islam. Yang kedua adalah tentang keimanan tentang Al-Quran. Itu berarti rukun iman. Berarti dua ini yang diminta oleh Allah SWT pada manusia, baik pada kaum Yahudi maupun Nasrani. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka membantah keduanya itu. Pertama, mereka tidak beribadah, menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Yang kedua, mereka tidak mengimani Al-Quran. Nah, maka itu kalau ketika mereka tidak mengimani Al-Quran, berarti juga mereka tidak mengimani kitab-kitab yang lain. Ada Zabur misalnya pada Nabi Daud, ada juga Taurat Nabi Musa, ada juga Injil Nabi Isa. Nah, semua kitab-kitab yang terdahulu itu semuanya terdapat di dalam Al-Quran. Maka itu kalau mereka tidak mengimani Al-Quran, berarti juga mereka tidak mengimani kitab-kitab yang lalu. Jadi kalau mereka hanya berpegang hanya dengan kitab Tauratnya, maka mereka tidak mengimani kitab yang lain. Nah, sedangkan Al-Quran lengkap semuanya, mencakup semua kitab-kitab itu. Dengan pengingkaran, dengan penolakan mereka tidak mau beribadah dan mengimani Al-Quran ini, Allah berikan sanksi pada mereka yang ketiga. Sanksi apa yang mereka terima dalam hal ini adalah kama la'anna ashabas sabti. Apa yang diberikan pada mereka yang melanggar perintah Allah pada hari Sabtu ini untuk beribadah? Yang mereka terima adalah dua hal di sini. Yang pertama, kata Allah, adalah mereka dijadikan seperti monyet atau kera. Yang di sini diungkap oleh Allah dengan ungkapan yang sangat halus, yaitu kirodah. Kirodah itu adalah kera. Jadi dari kata dasar kera, dari sini diambil kirodah. Nah, di sini dua makhluk yang terkait, yaitu kera dan babi. Jadi ketika mereka diperintah beribadah hari Sabtu, tapi mereka menolak, kemudian mereka turun beramai-ramai ke laut. Nah, perintah ini yang membuat Allah murka. Maka Allah laknat mereka, Allah kutuk mereka, menjadilah mereka kera dan babi. Apa perumpamaan kera dan babi itu hewan ini? Lihat saja kera, monyet, kalau dia makan, penuh mulutnya itu, tapi tangan masih juga menggapai, mencari makanan yang lain. Tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup apa yang dimakan. Padahal mulut sudah penuh di kiri kanan, sudah tidak bisa lagi mengunyah. Saking penuhnya mulut kera itu. Tapi mereka masih mencari lagi makanan yang lain. Mau ditaruh di mana? Taruh di keleknya, taruh di kakinya, pokok dipegang semua sampai yang dalam mulut itu habis dimakan.
serakah. Mereka tetap saja tanpa melihat kiri kanan, mereka tetap serakah. Dan juga mereka biasanya serakah itu bakhil. Bakhil itu pelit, tidak mau berbagi dengan orang lain, apalagi peduli dengan orang lain. Dan yang kedua, yang betul-betul makhluk tidak punya malu sama sekali, disimbolkan sini adalah dengan babi. Kalau monyet tadi di samping tidak punya malu, tapi juga mereka serakah. Kalau babi betul-betul tidak punya malu. Lihat saja tumbuh-tumbuhan yang ditanam oleh petani, sudah begitu bagus tumbuh, dia gali, dia acak-acak, dia hancurkan, sehingga tanaman itu tidak karuan. Kalau tanaman itu dalam pagar, pagar itu dia terobos, tidak peduli pagar kayu, pagar kawat, pagar besi, dia terobos. Yang penting dia bisa masuk. Tidak peduli pagar-pagar tembok misalnya, tidak peduli mereka pagar tembok. Pagar tembok tidak bisa lewat, dia gali tanah sehingga dia bisa juga melewati tembok itu dengan baik. Inilah budaya babi yang tidak tahu malu sama sekali. Kalau monyet tadi tidak tahu bahwa mereka serakah dan juga tidak tahu malu. Nah, maka itu dikatakan oleh Allah di sini, mereka ini makhluk dua ini kera, dan babi ini kirodah, kera. Jadi silakan dengan makhluk yang serakah dan tidak tahu malu. Nah, yang kedua, Allah kutuk lagi. Bagaimana bentuk mereka? Allah putar wajah mereka menjadi tengkuk di belakang, tengkuk dipindahkan ke muka. Sampai begitu kutukan Allah kepada mereka. Jadi wajahnya itu pindah ke belakang, kemudian tengkuk itu pindah ke depan. Itu kutukan Allah kepada mereka, pada umat yang mengingkari ibadah tadi dan juga yang mengimani Al-Quran. Inilah sanksi yang diberikan Allah. Inilah yang merupakan azab diberikan Allah kepada mereka, umat terdahulu Yahudi dan Nasrani yang mengingkari dua hal itu. Kemudian pada masa Rasulullah ada juga mereka yang dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang mengingkari hal ini. Lalu turunlah ayat ini, lalu Rasulullah bacakan kepada mereka apa yang terjadi dengan nenek moyang mereka pada masa Nabi Musa, pada masa Nabi Isa. Disampaikan dengan kondisi ini, mereka yang meninggalkan ibadah, mereka yang mengingkari Al-Quran, tidak mau membaca dan mengamalkan Al-Quran. Allah katakan dikutuk oleh Allah SWT menjadi kera dan babi, dan mereka diputar kepalanya, mukanya dipindahkan ke tengkuk, tengkuk dipindahkan menjadi wajah. Nah, pada masa Rasulullah banyak sekali ahlul kitab ini yang mereka tadinya mengingkari ibadah dan juga mengingkari Al-Quran. Mereka bersama-sama berjamaah bersahadat di hadapan Rasulullah SAW. Rupanya takut juga mereka, mengulangan daripada sejarah nenek moyang mereka. Nah, hadirin berbahagia, inilah beberapa kisah yang disampaikan dalam ayat ini, betapa Allah murka dan mengutuk orang yang meninggalkan ibadah. Maka itu Rasulullah mengatakan bahwasanya ibadah itu atau sholat itu adalah tiang agama, di mana barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia mendirikan agama. Dalam hadisnya dikatakan as-sholatu imaduddin, paman aqamaha waqad aqamaddin, paman tarokaha waqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiang agama, dan barang siapa yang sholat berarti dia mendirikan, menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia merubuhkan agamanya, kata Rasulullah. Oleh karena itu, barang siapa yang banyak melakukan sholat, berarti sama dengan punya rumah banyak tiang. Kalau sholatnya bolong-bolong sedikit, sama dengan rumah tidak punya penyangga, maka juga akan mudah rubuh, mudah digoyang oleh angin, dan juga tidak punya keindahan, kenyamanan dan ketenangan, apalagi kedamaian dalam sebuah rumah kalau tidak punya atau tiang daripada agamanya atau tiang daripada rumahnya itu. Nah, inilah ingatan Allah kepada kita semua. Dan lebih jahat, lebih keras lagi, Allah ingatkan kita dalam surah Al-A'raf ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walhum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah katakan, dan sungguh banyak
Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam itu kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Siapa mereka? Mereka adalah yang diberikan hati, memiliki hati, tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah atau Al-Quran. Mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah di alam semesta atau ayat kauniyah. Dan mereka mempunyai telinga, pendengaran, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, Al-Quran, apalagi memahami dan membacanya dengan baik. Jadi dikatakan mereka itu kal an'am, mereka itu bagaikan hewan, balhum adall, mereka itu hewan, bahkan lebih dari hewan. Kalau mereka meninggalkan ibadah dan mengingkari Al-Quran itu, jadi mereka seperti hewan, bahkan lebih lagi dari hewan, kata Allah SWT. Balhum adall, ulaika humul ghafilun. Mereka inilah orang-orang yang lalai, mereka lah orang-orang yang merugi, dan mereka lah orang-orang yang akan menyesal selamanya, baik di dunia maupun di akhirat atau di yaumil akhir daripada kehidupan kita semua. Demikianlah hadirin berbahagia, semoga Allah tetapkan kita dalam iman dan takwa di hadapan Allah SWT, dan juga tetap diberikan keampunan Allah SWT, wabil khusus di bulan suci Ramadan yang telah mendidik kita, lisan kita, hati kita, pikiran kita, dan perbuatan kita yang lengkap di dalam kita mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.